pembukaan ibadah raya kita pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, pagi hari yang indah Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus kami persiapkan untuk ibadah kami Bapa, memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bahkan kami berkata pada saat ini, Shalom Indonesia, Shalom Medan, Shalom Lubuk Pakam, GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan pada hari ini Bapa, Kau memberkati kami Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Dari awal pertengahan ibadah kami sehingga berakhir Bapa, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya saya yakin percaya mengalami sukacita luar biasa daripada Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Yang bersukacita mari lambaikan tangannya, boleh sapa kanan kirinya, katakan shalom. Mari Bapak Ibu siap, kita mulai untuk memuji pagi hari ini. Mari kita bertepuk tangan, kita memuliakan Tuhan.
bersyukur. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan. Biar setiap lutut bertekun Tuhan Yesus, biar setiap lidah mengaku hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Kau salah,
kita siap lebih lagi memuliakan Tuhan, amin. Mari yang siap lebih lagi kita bersuka cita. Boleh bertepuk tangan, boleh bergerak ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu, amin. Kirim saya dong, bisa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan yang pertama. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oh terima kasih Bapa.
Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami semuanya menyenangkan hati. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara Engkau bagi kami Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat dan marifat, kata-kata yang daripada Engkau untuk membangun setiap umat di tempat ini Tuhan, sehingga mereka keluar dari tempat ini melakukan sesuatu yang baru ya Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom. Boleh sambil melambaikan tangan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur sekali boleh bersama-sama dengan umat Tuhan tempat ini beribadah memuji Tuhan hari ini. Dan saya percaya ada sesuatu yang baru yang akan kita terima pada hari ini lewat firman Tuhan. Katakan amin. Baik Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini pasti menginginkan yang namanya pertumbuhan. Khususnya bagi orang tua, apalagi juga keluarga muda, ketika mereka melahirkan anak, ketika mereka dikaruniakan seorang anak bayi, maka apa yang diharapkan mereka adalah bayi ini dari yang panjangnya mungkin hanya segini atau mungkin beratnya cuma 3 kg, mereka mengharapkan anak ini bertumbuh, timbangannya naik menjadi 5 kilo, 10 kilo dan selanjutnya. Apabila anak ini tidak berkembang, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak ini bertumbuh. Mereka akan berikan makanan yang paling bergizi, mereka akan ke dokter, mereka semuanya dipergunakan bagaimana anak ini bisa bertumbuh. Sampai ia bertumbuh dengan normal, dengan berkembang dengan baik, sampai ia mungkin bisa belajar untuk merangkak, lalu belajar untuk berjalan. Dan tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Mereka setelah melihat anak ini berjalan, mereka akan berupaya supaya anak ini boleh lincah bisa berlari Bapak Ibu. Dan tidak cukup sampai di situ. Mereka itu mengharapkan anak menjadi semakin tinggi badannya. Dan demikian juga dengan kebutuhannya. Dia akan sekolahkan, dia akan kuliahkan. Bahkan mungkin belum lagi kita berbicara tentang perawatan anak ini. Mungkin dari segi kebersihannya, dari segi penampilannya, semuanya itu diatur sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya anak ini bertumbuh sebagaimana mestinya. Amin. Bahkan ketika dia sudah bertumbuh menjadi dewasa, maka tidak cukup sampai di situ. Orang tuanya berharapkan supaya ia memiliki pekerjaan yang baik. Setelah itu juga memiliki pendamping yang baik. Setelah itu juga memiliki keturunan yang baik, bahkan juga mungkin memiliki cucu. Wow, begitu panjang prosesnya, bahkan sepanjang hidup daripada anak ini, ia mengalami namanya proses pertumbuhan jasmani. Ya, manusia berupaya semaksimal mungkin, mengupayakan dengan sekuat tenaganya, dengan sekuat apa yang dia miliki untuk pertumbuhan daripada anak ini. Untuk pertumbuhan dirinya, untuk pertumbuhan jiwanya. Saya berkata itu baik, saya berkata itu harus kita lakukan. Tetapi Alkitab berkata ada banyak orang melupakan pertumbuhan iman. Ada banyak orang melupakan, mengabaikan pertumbuhan di dalam Tuhan. Ada banyak orang tidak tahu bagaimana supaya ia bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalaupun dia tahu, hanya sekedar tahu. Lebih sedikit lagi ketika dia sudah mengetahui bagaimana caranya pertumbuhan dalam Tuhan, maka ada banyak orang juga setengah hati menjalankannya. Tetapi Alkitab pada hari ini mengajarkan kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Kita harus mencari bagaimana caranya kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan setelah kita temukan, kita pahami dan kita lakukan, dan seiring waktu kita pun menghasilkan buah. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 2 ayat 6 dan yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita 2 ayat saja Bapak Ibu pada hari ini. Saya akan bagikan 3-4 poin saja bagi kita. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan.
Kita sama-sama baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2, 3, iya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dan ibadah hidup tetap dalam Dia. Mengarahkan hati Dia dan dibangun di atas Dia. Dan kamu pertama teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan adalah hati menikmat dengan susu. Baik Bapak Ibu, Alkitab kita berkata pada hari ini ayat yang ke-6 dia berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya akan berikan kepada firman Tuhan ini dengan judul bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Boleh colek kiri kanannya, sampaikan kata-kata ini. Mari bertumbuh dalam Tuhan. Mari bertumbuh dalam Tuhan. Dengan jangan ragu Bapak Ibu. Mari bertumbuh dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan di awal tadi, sedikit orang yang memperhatikan bagaimana pertumbuhan imannya dalam Tuhan. Makanya kita berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya, memang ada banyak orang percaya, memang ada banyak orang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan umat yang ada di Kolose. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Poin yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah tetap tinggal dalam Tuhan. Itu artinya tertanam. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus tertanam. Katakan amin. Amin. Tertanam itu tidak baik bagi daging kita. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kita, mengalegorikan, mengumpamakan bahwa sebagai seorang tubuh Kristus, apabila kita ingin bertumbuh, diumpamakan kita sebagai tanaman. Tanaman itu untuk bertumbuh, dia tidak bertumbuh dengan sendirinya. Dia harus tertanam dulu Bapak Ibu. Dia ada di dalam tanah, gak kelihatan. Dia disembunyikan di dalam tanah, gak nampak kita secara kasat mata. Tetapi untuk bertumbuh, dia harus rela ditanam. Untuk bertumbuh, dia harus tertanam, ada di tanah Bapak Ibu. Gak gampang untuk tertanam. Dalam gereja juga kita perlu ditanam Bapak Ibu. Untuk bertumbuh, kita harus tertanam. Firman Tuhan berkata bahwa jika kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus tertanam. Haleluya. Berapa orang yang siap ditanam hari ini? Ditanam di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, tanaman ini juga itu harus diperhatikan wadahnya. Jika kami punya tanaman ini, Kamboja. Tanaman Kamboja ini dia bisa bertumbuh dengan besar dan lebat, itu harus disesuaikan dengan wadahnya, dengan tempatnya, dengan sarananya. Apabila tanaman ini, Kamboja itu termasuk tanaman yang lumayan besar. Tetapi kalau dia ditanam dalam pot, maka tingginya mungkin paling segini Bapak Ibu. Paling tinggi mungkin segini. Karena apa? Wadahnya kecil. Wadahnya tidak memadai. Wadahnya mungkin tidak sehat bagi dia, sehingga pertumbuhannya pun tidak maksimal. Sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berbeda kalau kita lihat di Sumatera Desa, ada banyak pohon Kamboja besar-besar dan tinggi-tinggi, daunnya lebar-lebar. Kenapa? Dia memiliki wadah yang lebar, memiliki wadah yang luas, sehingga pertumbuhannya pun itu menjadi maksimal Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga perlu ditanam di wadah yang baik. Kita perlu ditanam di wadah yang sehat.
Kita perlu ditanam di tempat yang baik, di hadirat Tuhan yang baik, di gereja yang baik. Dan saya percaya wadah ini, tempat ini menjadi tempat kita yang ditanam untuk demi untuk pertumbuhan iman kita. Katakan amin. Kita tertanam adalah kita harus gereja-gereja Indonesia yang ada di tempat ini merupakan wadah yang baik, wadah yang tepat untuk kita ditanam, untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Karena gereja ini tidak berjalan dengan sendirinya, tidak berjalan dengan hikmat atau mungkin kemampuan daripada gembalanya saja atau dari pengerjanya saja, tetapi wadah ini dituntun, dibina dan juga digembalakan oleh senior-senior kita, digembalakan oleh gembala yang diurapi Tuhan, gembala yang juga sudah membuktikan buahnya dan dia telah bertumbuh dalam pelayanan. Katakan amin. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan, katakan kiri kanannya, siap tertanam? Bang, siap tertanam bang? Haleluya. Ya, harus siap tertanam untuk bertumbuh. Sakit memang, gak nampak, gak dilihat orang, tapi kita harus siap ditanam. Karena itu proses yang harus kita jalani. Haleluya. Apabila kita sebentar ditanam, lalu kita dicabut lagi, dipindah lagi, maka dari nol lagi, kembali dari nol. Sudah tumbuh dia begini, tetapi ketika dipindahkan lagi dia perlu proses lagi, mungkin 4 bulan baru dia bisa, bahkan mungkin lahir dulu daunnya, lahir dulu batangnya, baru tumbuh lagi terus yang baru, mulai dari nol lagi. Dari nol ya Pak? Dari nol ya Bang? Itu di SPB. Itu dia Bu. Begitu kalau nggak mau ditanam, imannya nggak bertumbuh. Imannya kalau bertumbuh lambat. Karena apa? Sebentar ditanam di pot ini, dipindahkan ke pot yang sana, baru dipindahkan lagi mungkin ke tanah yang lain. Tidak tertanam dengan tepat. Hari ini Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, dan saya percaya juga untuk jemaat tempat ini. Marilah tertanam. Marilah tertanam. Ragu-ragu, marilah tertanam. Tertanam bagi kita. Haleluya. Kita harus tertanam supaya kita bertumbuh. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan? Di ayat yang ke-7, 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Haleluya. Sudah kita ditanam, kita diminta untuk berakar. Ketika tanaman ini hendak naik ke atas, maka bisa saja ada angin, lalu dia gak jadi lagi muncul ke atas. Ketika tanaman ini mulai muncul ke atas, ada batu yang menghimpitnya, sehingga ia tidak jadi muncul ke atas. Ketika dia sudah mulai tumbuh ke atas, bisa saja ada orang menginjaknya, lalu dia tidak muncul ke atas. Tetapi apakah tanaman ini akan mati? Belum tentu Bapak Ibu. Apabila tanaman ini sudah dihimpit, walaupun dia mendapatkan himpitan, mungkin dari alam, mungkin dari tuannya, atau mungkin dari apapun itu, dia tidak berhenti, dia tidak mau mati, dia tidak mau menyerah, tetapi ia akan merambatkan akar-akarnya ke tanah. Katakan amin. Dan itu akan membuat tanaman ini kokoh, membuat tanaman ini menjadi kuat, membuat tanaman ini makin tidak tergoyahkan ketika ia muncul. Tetapi Bapak Ibu, proses ini sekali lagi lebih sulit lagi. Karena apa? Itu berhubungan dengan hati kita. Dikatakan di sini bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan. Saya berikan poin yang kedua, itu harus setia. Katakan amin. Amin. Yang pertama, bagaimana caranya kita supaya bertumbuh dalam Tuhan? Yang pertama, tertanam. Yang kedua, setia. Boleh sampaikan kiri kanannya? Ayo setia Ibu. Setia. Ayo setia Pak.
Iya Pak Pendeta, aku Pak Pendeta sudah berjuang, aku siap-siap untuk kantor itu Bapak Pendeta. Aku lembur, yang lain dapat uang lembur, aku nggak dapat. Bahkan direpetir, so rajin kau, so hebat kau. Allah angkat telur kau yang katanya pula. Bahasa pasaran. Padahal kita sungguh-sungguh dengan loyalitas kita, karena kita mau berakar, kita mau kuat. Tapi ketika aku hendak muncul, ketika aku hendak dipromosikan jabatanku, lalu ada seniorku berkata, stop itu, jangan kau naikkan dia, gak suka aku sama dia. Akhirnya aku pun gak jadi dipromosikan, aku kembali kepada posisiku semula. Sakit kali hati. Dendam kali aku sama seniorku. Makanya aku sudah merencanakan itu. Jumpa nanti di persimpangan Tanjung Rawa sana. Ku panggil kawan-kawanku, gembak dia gak tahu dia aku pesek sama. Dia sakit hati. Karena apa? Harusnya dia muncul di permukaan, tetapi ada orang menghambatnya, dan itu membuat dia luka hati. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini, kita harus berakar. Amin. Kita harus setia. Untuk menjadi setia itu gak gampang juga. Untuk setia kawan itu gak gampang. Untuk setia dalam hal suami istri juga gak gampang. Untuk setia kepada pasangan kita itu gak mudah. Perlu pengorbanan. Tak kusangka kau berbuat begitu. Dulu aku menyangka dia itu adalah orang yang kalem. Karena waktu kami pacaran, bahkan di awal-awal pernikahan kami, dia kalem sekali. Pak, mau buatin kopi? Pak, mau makan? Ganti baju dulu Pak. Jasku langsung disimpannya dengan baik. Tapi lama-lama, apalagi gara anak kami, aku minta ibu, jangankan ditawa, jangankan dia menawarkan, aku minta aja. Ma, saya tolong nggak air minyak. Kau kan bisa ambil sendiri, aku sibuk kali. Apabila kita berharap lebih kepada pasangan kita dan tidak kita terima itu, maka kita bisa berbalik tidak setia. Karena apa? Ekspektasi kita terhadap pasangan kita, terhadap gembala kita, terhadap pemimpin kita, terhadap bos kita terlalu tinggi, dan itu tidak kita terima, kita bisa berbalik tidak setia kepadanya. Padahal firman Tuhan berkata engkau harus setia. Amin. Bahkan kepada Tuhan yang jahat pun engkau harus setia. Apalagi kita memiliki Tuhan yang baik. Apalagi kalau kita memiliki bos yang baik. Apalagi kalau kita memiliki gembala yang baik. Apalagi kita memiliki Yesus yang baik, yang luar biasa kepada kita. Kita harus setia. Amin. Haleluya. Ada rencana Bapak Ibu di sini yang tidak mau setia? Jika ada rencana Bapak Ibu, firman Tuhan ini untuk kita kembali. Kita harus setia. Sekalipun kita mungkin tidak bisa muncul di permukaan, tidak bisa muncul dengan baik, kita itu harus setia beribadah Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata tidak lain bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan banyak orang. Tetapi marilah kita harus setia, harus terus menyongsong kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kesetiaan kita untuk beribadah kepadanya itu membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Kesetiaan kita itu berdoa membuat kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita itu dalam suasana apapun, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan terjepit, ketika kita berdoa, maka iman kita tumbuh, maka karakter kita bertumbuh di dalam Tuhan. Setialah, amin. Setia beribadah, setialah berdoa, setialah merenungkan firman Tuhan. Apalagi yang sudah melayani, setialah. Sini. Apalagi yang sudah melayani, setialah. Ada keraguan nih kayaknya. Apalagi sudah melayani, setialah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kita. Haleluya, haleluya. Itulah yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan.
Ketika kita tertanam, ketika kita itu setia, maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Masih mau bertumbuh? Amin. Ini tingkatan ketiga makin sulit loh. Masih mau dengar yang ketiga? Nah, yang pertama udah payah Pak, tertanam, nggak nampak kita dipijak-pijak kita. Lalu yang kedua, setia, makin susah lagi. Yang ketiga gimana lagi soal ini ya? Masih mau yang ketiga? Amin. Masih mau bertemu Bapak Ibu? Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, yang ketiga, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan? Kita baca di ayat yang ke-7b-nya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sekali lagi sama-sama 2-3 ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita tidak boleh berhenti sampai ditanam. Kita tidak boleh berhenti sampai tertanam dalam gereja lokal, tertanam dalam ibadah-ibadah, setia dalam setiap peribadatan kita, tetapi kita harus naik lagi menjadi seorang murid. Katakan amin. Alkitab berkata, biarlah engkau teguh seperti yang telah diajarkannya kepadamu. Setelah kita tertanam dan setia, kita harus menjadi murid. Sini ada saya lihat atau saya dengar ada guru, ya kan? Nah, sebagai seorang guru itu apa yang diharapkan dari seorang murid? Yang pertama, ciri khas yang paling pertama, paling basic adalah murid itu adalah suka mendengar. Dia harus mendengar perkataan gurunya, perkataan mentornya, supaya apa yang disampaikan oleh gurunya itu boleh ia terima, dan setelah ia terima, maka dia akan hafal itu, dan setelah dia hafal mungkin baru akan dimengerti, dan setelah dia mengerti, baru dia berusaha melakukannya dan berusaha untuk melaksanakannya. Katakan amin. Firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, kita harus menjadi seorang murid. Sekali lagi, gak gampang untuk menjadi murid. Kau belum lahir, kau udah baca kitab itu semua, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kau pula yang mau mendengarkan, mau kudengarkan. Dari mana ceritanya? Khususnya untuk orang tua. Tidak terima ketika mungkin seseorang itu mungkin lebih rohani dalam dirinya daripada dia, lalu dia pun berkata, aku lebih rohani daripada kau, aku lebih senior daripada kau. Masih mau kencurnya kan? Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi murid. Apabila memang ada orang tertentu dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita, dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, dipakai Tuhan untuk menasehati kita, dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu untuk menguatkan iman kita, kenapa kita tidak mau dengar? Sekalipun mungkin secara umur kita lebih senior daripada dia. Lihat, Yesus juga pada masa itu murid-muridnya itu di atas dia sih, beberapa. Tetapi para murid setia diajar oleh Yesus. Amen. Para murid pada saat itu benar-benar mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, para murid mengikut. Kemana Yesus berkhotbah, para murid mengikut, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, dan mereka berusaha mempraktekkan. Sekalipun mereka berusaha, tetap juga gagal Bapak Ibu sebagai murid. Tetap juga mereka dia jatuh bangun sebagai seorang murid. Tetapi firman Tuhan berkata pada kita, kita harus menjadi seorang murid. Amin. Kita dengar-dengar firman Tuhan. Bahkan di kitab lain kita berkata bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Kita harus jadi murid. Haleluya. Siap jadi murid? Amin. Siap jadi murid? Amin. Murid itu seorang pendengar yang baik.
Murid itu berusaha memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Murid itu juga melaksanakan apa yang disampaikan oleh gurunya. Action yang terakhir Bapak Ibu. Jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus menjadi pendengar yang beriman dulu. Saya sendiri pun pernah menjadi murid. Saudara juga pasti pernah menjadi murid. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini juga karena saya pernah menjadi seorang murid. Pernah sebagai seorang mahasiswa yang mendengarkan apa kata dosennya, yang mendengarkan apa kata gurunya, lalu saya pahami, kita pahami, dan kita terapkan dalam kehidupan kita, baru kita mulai berani menyampaikan kepada umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan tempat ini. Kenapa? Dimulai daripada murid. Di situ perlu kerendahan hati. Amin. Perlu kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana cara kita bertumbuh? Yang ketiga Bapak Ibu, jadi murid. Amin. Siap jadi murid? Amin. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan? Yang keempat, di ayat ke-7C-nya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Setelah kita tertanam dalam gereja lokal, tertanam dalam hadirat Tuhan, tertanam kepada Sang Pencipta kita, kita harus setia dan kita menjadi murid. Dan yang terakhir, kita harus menjadi teladan. Meningkat Bapak Ibu. Tadi kita hanya sebagai pendengar, tadi kita hanya sebagai pengamat. Sekarang kita diminta untuk jadi teladan. Artinya apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, apa yang telah kamu lakukan, lakukanlah itu dengan sebaik mungkin supaya engkau menjadi teladan bagi banyak orang. Katakan amin. Bahkan anak-anak muda juga disampaikan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Dalam apa? Dalam Perkataannya. Anak muda dituntut diberikan diberikan level yang cukup tinggi bahwa kita harus jadi teladan. Apalagi orang tua, pasti lebih tinggi levelnya. Harus. Jelas sekali firman Tuhan ini membuat kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Kita tidak sekedar tertanam, kita tidak sekedar setia, tidak sekedar sebagai murid, tetapi kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Lewat apa? Perkataan kita. Dikatakan melimpah dengan ucapan syukur. Hanya orang yang dewasa yang mau memperkatakan syukur kepada apa yang terjadi dalam kehidupan. Seorang anak-anak, dia taunya apa? Merengek. Minta makan dia, nangis. Minta minum dia, nangis. Ada tengoknya mainan di sana, nangis. Bingung bapaknya sama mamanya. Anakku apa? Kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis? Terus lu lihat bang. Ini. Iya. Apa? Anak-anak. Bisanya hanya merengek dan menangis dan menuntut. Aku mau ini, aku mau itu. Kenapa aku tidak dapat ini? Kenapa aku hanya dapat itu? Kenapa anak sana begini? Aku tidak begitu. Kenapa orang sana itu hebat pakaiannya? Oh, mantap kendaraannya. Aku mau begini. Itu anak-anak. Tetapi orang sudah bertumbuh, yang sudah dewasa, dia akan memahami siapa dirinya, siapa orang tuanya, dan apa yang harus dilakukan. Dan dia akan tahu bersyukur. Alkitab berkata dengan melimpah ucapan syukur. Amen. Hanya orang yang dewasa yang bisa menyadari ini, Bapak Ibu. Dan dia akan menjadi teladan, jadi contoh bagi banyak orang dengan perkataannya. Kalau orang berkata lagu-lagunya suka kali, tu dia ho, lumate ho, saya pikir mah tu dia, lalu aku tanpamu butiran debu.
Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali. Semuanya tentang putus asa. Semuanya perkataannya tentang melemahkan iman. Semuanya perkataannya tentang apa? Ya tentang merenungkan nasib. Siapakah aku ini Tuhan? Masih syukur untuk Tuhan yang ngomong. Kalau orang lain, orang lain yang berkata begitu, siapa lawak ini? Setempe-tempenya aku, setahun-tahunnya aku. Perkataannya tidak menjadi. Tetapi orang yang sudah bertumbuh dalam Tuhan, dia akan dewasa, dia akan menjadi teladan dalam perkataannya. Sekalipun dia memiliki tantangan, sekalipun dia memiliki cobaan, tetapi berkata, aku bersyukur kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi kita. Haleluya, haleluya. Saudara bisa lihat, saudara di level mana hari ini? Haleluya. Saya tidak tahu saudara di level mana hari ini. Sampai mana pertumbuhan saudara hari ini? Saudara yang tahu. Saudara masih hanya tertanamkah? Itu masih sulit. Setiakah? Mungkin juga masih sulit. Sudah menjadi muridkah? Atau sudah menjadi teladankah? Ya, aku menjadi teladan dan perkataan. Perbuatan gimana? Itu banyak ngomong aja gitu. Disuruhnya kita jangan terlambat pulanya dia katanya pula, ya kan? Tindakannya. Disuruhnya kita harus giat untuk ini, tapi dia pun tak pernah ikut. Jadi batu sandungan. Karena firman Tuhan berkata, jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Kehidupan sehari-hari kita harus menjadi teladan. Sekali lagi, gak mudah Bapak Ibu. Untuk bertumbuh dalam Tuhan itu gak mudah. Ya. Tantangannya, apalagi untuk menjadi teladan. Wow, gak mudah Bapak. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, firman Tuhan telah mengingatkan kita hari ini. Kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus tertanam, kita harus setia, kita harus menjadi murid, dan kita harus menjadi teladan. Berikan tepuk tangan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kalau ku hidup bagimu, tetap menganggapmu. Dunia bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara diberkati, amin. Jujur, hah? Iya, ya. Musik masih di atas. Saudara kasih Tuhan. Tema bulanan gereja kita, pemeliharaan dan penanaman gereja baru dan FK, amin. Nah, saudara kasih Tuhan. Tema-tema di wadah kita seperti yang telah disinggung oleh hamba yang tadi. Gereja ini dalam pengempalaannya bukan inisiatif saya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, sudah disinggung ya. Kita terikat dengan pemimpinan. Amin. Kerasulan. Makanya pelan-pelan jemaat harus menyadari karena sudah tertanam ya. Yaitu apa? Gereja kita bukan sentralisasi, melainkan desentralisasi. Kolaborasi oleh hamba Tuhan dengan ketaatan kepada pemimpin. Maksudnya sentralisasi itu pendetanya dikirim dari sana, dari pusat, harus ini. Tapi gereja kita bukan. Dan cara penata layanannya tidak seperti sentralisasi. Sentralisasi itu adalah
Katolik, Protestan. Kita memang Protestan tapi ya karismatik. Ya. Nah, Protestan saya tidak jabarkan seperti HKBP dan sebagainya. Selanjutnya ya. Jadi supaya jangan ada banyak waktu, saya ambil alih tadi. Saudara kasih Tuhan, ya beliau menyampaikan gereja ini, kita ini bukan akal pikiran atau hasil daripada gembala setempat atau tim pelayanan setempat, melainkan kita dari pusat. Nah, tema kita pemeliharaan gereja dan penanaman gereja dikaitkan dengan FA. Yang pertama yang telah disinggung oleh hamba Tuhan tadi itu sudah kita tertanam. Mungkin di sini ragu-ragu sebagian besar, ya. Kenapa? Tertanam itu di sini ada pola FA. Katakan FA. FA itu ya kalau pusat mengampaikan cool ya. FA itu family altar. Ya. Kalau gereja lama itu pertanian jauh-jauh. Nah ini, jadi kita ya masa pandemi COVID-19 itu hanya online, ya. Bahkan kita berani melakukan kearifan lokal, yaitu apa? Setiap rumah tangga beribadah, itu family altarnya. Tapi sekarang tidak hanya keluarga, ayo gabung dengan jemaat yang lain. Itu dia tertanam. Kalau bukan, koreksi diri Anda. Amin. Nah, ataupun ya pengerja di sini kurang bergerak, ya kita buka aja ya. Ini kesempatan, ya. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh beliau, yang pertama tadi itu tertanam, yaitu setia, ya. Setia, ya. Ya. Setia untuk menggali diri, ya. Mencari tahu. Maka gereja kita ada pelatihan di Medan. Kalau sudah banyak kita hadirkan di sini, tapi kalau hanya 1-2 orang saja, habis di pembiayaan ya. Yang kita hadirkan pasti datang ya lapar, haus, dan lain sebagainya kan. Kita nggak mungkin nggak memfasilitasi itu. Jadi berakar yaitu mencari tahu. Seperti kami dulu lakukan mencari tahu, ya. Habis daripada ibadah kami masuk dalam ruang pendidikan, ya harus berakar. Kalau tidak, sama aja pengunjung kita. Seperti rumah makan kita kunjungi, enak dari sana, ada banyak uang kok saya. Akhirnya sombong kan? Saya baru melintasi negara luar, ya. Di sana itu sudah mapan orang. Siap-siap ke gereja itu nggak terlihat, mungkin karena hanya beberapa hari kami sana. Maksudnya sana kita jangan makan secara jasmani, mapan, apalagi secara jasmani nggak mapan juga, tapi tidak mengandalkan Tuhan, itu yang salah. Berakar cari tahu, ya, cari kos, keluarkan kos untuk pendidikan rohani. Oke, saya tidak disekolahkan oleh satu gereja untuk ambil teologi ini, tidak berjuang sendiri, berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk anak, berjuang untuk supaya tetap baik di kantor, begitu. Itu namanya berakar. Amin. Selanjutnya tadi kita mengucap syukur, ya. Setia mengucap syukur, ya, bertumbuh. Sudah dialami bertumbuh. Amin. Kita sudah positive thinking. Orang akan membantu kita, ya, untuk rencana Tuhan yang ada di diri kita. Tapi kalau kita berleha-leha, maka tak melakukan yang salah. Ngapain aku kasih uang sama dia? Pemikiran seperti itu terjadi. Amin. Karena Tuhan menyuruh kita menabur di tanah yang baik. Nah kalau dia penjahat, ngapain kita kasih uang sama dia kan? Makanya Indonesia ini perlu aman supaya datang investasi kan gitu ya. Nggak bisa mengatur keamanannya, nggak bisa mengatur politiknya. Bagaimana orang bisa baik? Bagaimana orang menginvestasikan? Begitu juga gereja. Gereja kita, bukan saya sok jago, bukan. Gereja kita berjalan dalam tuntunan pusat. Apa itu? Dalam kesusahan kita memberikan. Anda mengerti?
Memang saya tidak ambil khotbah bulan ini, tidak. Saya bergumul sama Tuhan. Tapi ini, saya menuntun gereja ini. Saya menuntun para pengerja. Maukah kita bergerak setia dan bertumbuh berakar? Tidak seperti katakan merengek-rengek apa berkira itu pas sekali. Kita lihat pengerja kalau merengek-rengek berarti mereka belum di dalamnya, terus langsung aja. Kita tembak langsung ini. Berarti anak-anak kan? Anak-anak kan? Nah, terakhir menjadi teladan. Gereja kita kalau tidak teladan menjadi teladan, tidak dipercayakan menjadi apa? Event yang besar, pasca ketua panitia umum pas. Di sana banyak gereja-gereja dalam orang tua di sana. Karena gereja kita menjadi teladan, makanya dalam diri Anda malu untuk tidak menjadi teladan di gereja ini. Sekalipun belum 100 angka yang beribadah di sini, Anda jadi teladan. Kalau ku hidup bagimu, matamu tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Tuhan, kami telah diberkati Tuhan dengan tuntunan rema, poin-poin untuk kami setia dan bertumbuh dan selalu bersyukur dan menjadi teladan, baik dalam rumah tangga, dalam ikatan gereja, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan masyarakat. Ampuni kami Tuhan apabila kami belum menjadi teladan, masih jauh dari harapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah kami semua umat-Mu meresponi untuk menjadi setia di tempat ini, mengikuti program-program gereja yang ada dan masuk dalam kelompok FA. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengembangkan pelayanan ini ke kanan dan ke kiri. Semua umat-Mu terlibat di dalam. Amin. Bukan hanya pengerja saja, semua yang memiliki talenta. Ada pada kami talenta-talenta yang Tuhan berikan secara khusus. Biarlah Tuhan menggali talenta itu dan kami mengembangkannya, Bapak. Apakah sebagai pendoa, sebagai misionari, pemberita-pemberita Injil, sebagai guru dan gembala, Tuhan Kau berkati kami semua. Yang selama ini setengah-setengah hati kami Tuhan di kelompok jemaat, hanya datang hari Minggu itu pun Tuhan bisa dihitung hari ini. Biarlah hari ini juga komitmen kami, janji kami, Tuhan ingatkan kami setelah kembali ke tempat ini. Harus keluarga yang berdoa untuk pantai lagu bersama dengan kami ada jiwa di tempat ini.
Berkati Bapak Bandela, Amin. berkati jiwa-jiwa yang kami kunjungi di sana ya Bapak. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami tidak akan melihat lagi, dengar lagi kota itu sunyi. Sekalipun banyak penduduknya, tapi sunyi berdoa, sunyi menyembah Tuhan, sunyi mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpuji nama Allah dalam nama Yesus. Bersama katakan amin. Silakan dulu. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir di tempat ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh datang kembali di ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir di tempat ini, mungkin boleh melambaikan tangannya. Kami rindu untuk menyapa Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir. Puji Tuhan, ada di sebelah sana Ibu. Selamat datang, mari kembali bergabung beribadah di ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Warta sepekan yang pertama, ibadah doa subuh setiap hari Selasa Kamis di tempat ini ataupun via Zoom meeting pukul 5 WIB, di mana link Zoom-nya akan dikirim di grup gereja. Yang kedua, ibadah family altar telah aktif kembali dan diadakan secara onsite. Mari Bapak Ibu kita boleh bergabung bersama-sama di FA-FA yang ada. Yang ketiga, ibadah doa puasa setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Yang keempat, ibadah Next Gen Pemuda diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 19.30 WIB. Mari anak-anak muda dan Bapak Ibu yang berjiwa muda untuk boleh bergabung beribadah bersama kami di tempat ini. Yang kelima, ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 WIB disertai dengan sekolah minggu. Warta tambahan yang pertama, pelayanan pastoral seperti pelayanan doa, baptisan, konseling, pernikahan, pelayanan kedukaan dan sebagainya dapat menghubungi sekretariat gereja atau dengan nomor telepon yang sudah tertera pada layar. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan dituntut untuk melayani Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu boleh menghubungi pengerja di tempat ini atau bisa juga menghubungi Bapak Parwian Sebagian. Yang ketiga, mari terhubung dengan gereja. Untuk mengetahui info-info mengenai ibadah-ibadah di tempat ini, Bapak Ibu bisa bergabung dengan grup gereja kita dengan men-scan barcode grup WA yang ada di Mading dekat pintu keluar. Yang keempat, mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini, GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam, di mana persembahan Bapak Ibu boleh disampaikan melalui kotak persembahan yang ada di depan, boleh juga dengan melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Panitia Pembangunan GBI Jalan Medan 100 atau dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Warta tambahan yang terakhir Bapak Ibu, dua pengerja lokal pada hari Selasa 12 Juli 2022, sekali lagi saya ulangi, doa pengerja lokal pada hari Selasa 12 Juli 2022 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja kita, di mana di sini seluruh pengerja diwajibkan untuk boleh hadir. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita akan memberikan persembahan yang kedua. Setelah kantong persembahan dijalankan, Bapak Ibu juga masih boleh menyampaikan persembahan pembangunan di kotak persembahan yang ada di depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.
Tuhan di hari Sabat-Mu. Kami boleh datang Tuhan, duduk, berdoa, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati lebih lagi Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada di gereja-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya istri mengasihi suami dan istri tunduk pada suami dan anak-anak taat kepada orang tua Tuhan Yesus. Kami percaya kiranya Engkau genapi Tuhan firman-Mu itu di gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan kami boleh bertumbuh tertanam Tuhan Yesus. Dan kami boleh menjadi berakar, menjadi teladan dan menjadi murid yang setia Tuhan Yesus. Memang Tuhan itu susah jikalau Roh Kudus tidak ada di dalam kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus itu selalu diam dan menuntun memimpin kami Tuhan. Sehingga kami melakukannya Tuhan mampu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Situmeang. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Hikmat pengetahuan lebih lagi Engkau tambahkan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini di dalam pelayanannya, bahkan di dalam pekerjaannya, bahkan keluarganya Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini. Engkau memberkati lebih lagi gereja-Mu ini Tuhan. Lewat tuntunan dari pusat Tuhan, kami rindu melahirkan satu gereja Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa biar kiranya Tuhan oleh 4 eta yang ada di gereja kami Tuhan, Engkau membangkitkan 4 eta yang ada di gereja ini Tuhan. Sehingga eta kami ini boleh bertambah lagi, membelah dan membelah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mampu melakukannya Tuhan. Kami mampu melakukannya Tuhan, karena kami tahu Tuhan daging kami lemah Tuhan. Tapi jikalau Roh-Mu ada dalam kami Tuhan, kami mampu melakukannya Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya roh kami tetap nyala-nyala untuk melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati terus 4 eta yang ada di gereja ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dapat membelah lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati gembala kami, Bapak Pendeta Besri Situmorang Tuhan. Engkau memberkati dia dalam pekerjaannya sebagai aparat kepolisian Tuhan. Biar kiranya Tuhan semangat yang baru, roh yang baru ada bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi wakil gembala kami, Bapak Parlian Siagia. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarga-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu juga sempurna bagi hamba-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kedua hamba-Mu. Berikan mimpi-mimpi yang besar, visi-visi yang besar bagi kedua hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya hidup yang lebih lagi Engkau nyatakan bagi kedua hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan Tuhan Yesus. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, pertobatan itu terjadi bangsa kami, hingga bangsa kami menjadi saksi di tengah bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin rohani kami ya Tuhan, bagi pembina rohani kami yang ada di Jakarta Bapak Niko, bagi pembina kami yang ada di Medan Bapak Erbang Bagionan, gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Prayitno, dan asosiat pastor 1 dan 2 Bapak Jansen Lase dan Peri Joshua Ginting, serta gembala-gembala cabang Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu ini. Engkau memberkati Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Diberkatilah engkau kota kudusnya Allah, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa ada di dalam negeri-Mu. Mari kami percaya Tuhan, setiap pekan-pekan yang ada di Yerusalem itu
kolektif Tuhan. Kau berkati dalam perpuluhan, semangat pembangunan, ucapan syukur dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan akan menghardik daripada kehidupan kami melawan dalam kelompok, melawan pemerintah, dalam pindahan. Tuhan akan perintahkan orang berkuasa mengumpulkan hartanya untuk berikan kepada orang benar. Terima kasih Bapak, kami akan pulang dari tempat ini dan membawa berkat daripada Allah. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan manis dan Masalah Kudus menyertai kita hari ini, esok di kemana akan menuju kita di awan. Bersama dengan saya katakan amin. Amin. Kita duduk. Terima kasih untuk kehadiran kita, terima kasih untuk pelayanan para musik dan hamba Tuhan yang telah membagikan firman. Shalom, sampai ketemu. Tuhan memberkati selama hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kira sama kayak Bang. Oke. Yang khotbahnya aja. Iya. Terus langsung kamu potong kan? Iya. Itu dikirim Facebook Live